فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, senang sekali kita kembali berjumpa di program Tanya Jawab Ramadan untuk kesempatan hari ini, hari yang ke-15 di Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan juga dengan 2024 Masehi. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita sudah bersama guru kita Ustadz Zamzami Junaid LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon salawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, untuk pertama kita akan mendengarkan dulu sebelum kita masuk ke tanya jawab yang bisa antum telepon nanti ke 0811-755-0606 melalui pesan singkat, juga bisa di layanan WhatsApp dan juga SMS. Tapi untuk perdana kita sapa dulu guru kita yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah khair. Gimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah khair Ustaz. Barakallah. Barakallahu. Baik, Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, untuk pertama kita dengarkan dulu sedikit nasihat pembuka dari guru kita Ustadz Zamzami Junaid LC Hafizahullahu Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang sangat dianjurkan kebaikannya di dalam Islam adalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadis, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Apabila ada seseorang yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Di dalam hal ini, kaitannya dengan puasa adalah kebaikan orang-orang yang telah memberikan perbukaan puasa. Terkadang ini kebaikan yang terabaikan oleh sebahagian kaum muslimin. Ketika mereka para donatur, ketika mereka para muhsinin, orang-orang yang telah berderma, yang telah memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan dari apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka dari harta itu untuk memberikan perbukaan puasa kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Kita makan dari pemberian mereka, minuman, makanan, kita nikmati dengan gratis. Ketahuilah bahwa kebaikan mereka lah yang Allah mudahkan dengannya orang yang berpuasa akhirnya berbuka. Ketika mereka telah memberikan kebaikan itu kepada kita sehingga kita bisa berbuka puasa dengan gratis, maka kebaikan itu harus diapresiasi. Membalas kebaikan mereka dengan kebaikan. Bagaimana caranya? Di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin adalah mendoakan mereka para muhsinin, mendoakan mereka para donatur, membalas kebaikan mereka dengan berdoa, memberikan kebaikan dalam bentuk doa. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Apabila ada orang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balas kebaikan itu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Apabila
kalian tidak mendapati sesuatu untuk membalas jasa mereka, kebaikan mereka yang telah berbuat kebaikan kepada Anda, maka doakan, kata Nabi SAW. Minimal kau doakan mereka. Sehingga dengan itu kalian telah berusaha untuk membalas kebaikan mereka. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebaikan orang lain. Bagaimana semestinya kita membalas kebaikan-kebaikan mereka. Islam adalah agama yang sangat menghargai perjuangan seseorang. Maka setiap kebaikan yang kita rasakan dari saudara kita, maka tidak boleh kita diam. Tetapi kita harus berusaha bagaimana kebaikan yang mereka lakukan kepada kita, kita berikan balas juga kebaikan itu kepada mereka. Maka ketika kita mendapatkan perbukaan dari mereka, kita sering diundang berbuka gratis, ya. Kita di masjid mendapatkan takjil gratis, ya. Makan berbuka gratis. Subhanallah. Adakah muncul dalam diri kita satu pertanyaan, siapa donatur ini semua? Ataukah kita yang penting hanya memenuhi perut kita? Apakah yang penting kita bisa menyantap makanan? Apakah hanya sebatas itu? Ada kebaikan yang terabaikan di sana. Oleh sebab itu, ma'asyil muslimin, kami ingatkan di sini kepada Anda semuanya. Salah satu sunnah Nabi SAW yang dilakukan oleh baginda Rasul SAW apabila beliau diundang makan oleh para sahabat. Nabi pernah diundang berbuka oleh para sahabatnya, diundang makan oleh para sahabatnya. Nabi tak pernah melupakan satu kebaikan mereka. Maka Nabi membalas kebaikan-kebaikan mereka para sahabatnya dengan mendoakan mereka. Apa doa yang kita berikan untuk mereka para donatur? Apa doa yang kita berikan untuk mereka para muhsinin yang telah memberikan perbukaan, yang telah mengundang kita makan? Nabi SAW di dalam sebuah hadis, ya, mendoakan sahabat-sahabatnya yang mengundang Nabi makan. Nabi mengatakan, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang telah memberikanku makan, dan berikanlah minuman kepada orang yang telah memberikanku minum. Allahu Akbar. Subhanallah. Betapa tulusnya akhlak Rasul SAW. Begitu jernihnya akhlak Nabi SAW kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Setiap ada kebaikan yang datang, Nabi berusaha untuk membalas kebaikan itu. Ketika ada yang memberikan Nabi makan, ada yang mengundang Nabi makan, memberikan minuman kepada Nabi SAW, Nabi doakan itu kepada para sahabat. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang telah memberikanku makan, dan berikanlah minuman kepada orang yang telah memberikanku minum. Ini sunnah yang terabaikan. Kita terkadang makan, setelah itu pulang. Tanpa terlintas dan terbetik dalam hati kita, siapa yang memberikan ini? Siapa yang telah berdonasi, memberikan hidangan ini? Ini sering tidak terlintas dalam hati kita. Kita taunya makan, taunya minum, ya, taunya siap untuk makan saja. Maka tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan mendoakan mereka, orang-orang yang telah berusaha mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk di antara memperbanyak zikir di saat kita berpuasa. Di antara doa yang Nabi SAW juga pernah mendoakan para sahabatnya yang telah memberikan undangan Nabi makanan dan minuman. Nabi berdoa untuk mereka, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, dan berkahilah rezeki yang Kau berikan kepada mereka. Subhanallah, betapa mulianya akhlak Rasul SAW. Betapa tingginya akhlak Nabi SAW. Beliau memberikan kebaikan demi kebaikan untuk mereka yang telah berbuat kebaikan. Dan inilah akhlak Islam yang seharusnya tak dilewatkan oleh kaum muslimin. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau kita tidak bisa membalas kebaikan mereka dengan hal yang serupa, maka berdoa. Satu hal yang sangat mudah untuk kita ucapkan dengan lisan. Namun kalau seandainya kita bisa membalas kebaikan mereka dengan membalas kebaikan yang semisal atau yang lebih baik, maka tentu itu yang jauh lebih baik. Ada tetangga kita mengantarkan makanan perbukaan untuk kita, maka balas. Kalau itu memungkinkan, kita balas.
balikkan piring mereka, isi dengan makanan juga. Mereka mengantarkan makanan, balas kita antar makanan. Boleh jadi ketika kita memberikan perbukaan untuk mereka, kita dapat pahala mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Subhanallah. Maka berlomba-lomba berpacu dalam kebaikan adalah satu hal yang semestinya diperjuangkan oleh seorang muslim di bulan yang sangat mulia ini. Namun sekiranya ketika tetangga kita mengantarkan makanan ke kita misalnya, dan kita tidak memiliki sesuatu untuk kita membalas kebaikan mereka, tidak bisa kita membalikkan piring dengan isi, dengan makanan, karena keterbatasan yang kita miliki, maka jangan lupakan doa. Doakan mereka. Allahumma at'iman at'amani wasqiman saqani. Allah berikan makanan untuk mereka yang telah memberikan aku makan, dan berikan minuman kepada orang yang telah memberikanku minum. Atau dengan doa yang lain, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum. Ya Allah, berikan ampunan untuk mereka, berikan rahmat untuk mereka, dan berikan keberkahan atas rezeki yang kau berikan kepada mereka. Subhanallah. Di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW terkadang mendoakan, akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaika wa aftara indakumus saimun. Ini doa-doa diajarkan Nabi SAW. Mendoakan mereka yang telah meluangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akala ta'amakum al-abrar. Telah dimakan makan ini oleh orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaika. Semoga para malaikat bersalawat untuk kalian. Wa aftara indakumus saimun. Telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Nabi SAW membalas kebaikan para sahabatnya dengan doa. Maka siapapun di antara kita yang mendapatkan hidangan berbuka, ya, mendapatkan makanan di saat berbuka, jangan lupakan mereka para donatur, jangan lupakan mereka para muhsinin, orang-orang yang mungkin kita tidak pernah tahu siapa yang telah memberikan ini semuanya. Tetapi mereka doakan agar mereka mendapatkan keberkahan dari harta mereka, diampunkan dosa-dosa mereka, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, maka Anda telah berusaha membalas kebaikan dengan kebaikan. Mungkin ini pendahuluan kita yang penting untuk kita sampaikan, dan semoga ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat terkhusus bagi kita yang belum mengenal sunnah ini. Semoga ini bisa menjadi amal yang dipraktekkan dalam keseharian kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz untuk nasihat pendahuluannya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya kaum muslimin yang menyimak kita di kesempatan hari ini. Baik, kita akan tunggu telepon antum di 0811-755-0606 ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp dan juga SMS di nomor yang sama. Sambil menunggu telepon, kita akan coba jawab pertanyaan Ustaz, izin. nah. Ini sepertinya mengenal dengan nasihat opening tadi Ustaz. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dijaga Allah dan keluarga Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini kita boleh memberikan makan siang buat orang kafir di sekitar rumah kita? Jazakumullahu khairan Ustaz. Nah, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Kalau pertanyaannya, bolehkah kita memberikan makanan kepada orang kafir di siang Ramadan? Maka mereka adalah orang-orang yang tidak dikenakan kewajiban untuk berpuasa. Dan berbuat baik kepada mereka adalah satu hal yang diperintahkan dalam agama. Terlebih lagi kalau seandainya kita tahu mereka adalah tetangga kita yang sedang kelaparan, yang sedang kesulitan. Maka memberikan makanan kepada mereka adalah satu kebaikan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik kepada kalian, ya. Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka, orang-orang yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Silakan kalian berbuat baik kepada mereka, ya, berbuat adil kepada mereka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 ini menjadi satu dalil yang menunjukkan bahwa berbuat kebaikan kepada orang kafir satu hal yang tidak melanggar ketentuan syariat selama mereka bukan orang kafir yang memerangi kita.
selama mereka tidak mengusir kita dari rumah kita. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kalian dari berbuat kebaikan, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Ya. Maka kalau kita ingin berbuat kebaikan kepada mereka, maka itu satu hal yang diperbolehkan dalam agama. Namun tentunya kebaikan yang kita lakukan untuk mereka hendaknya kita niatkan dengan misi dan tujuan yang mulia. Kita tunjukkan kepada mereka akhlak Islam. Ya, kita memberikan ini agar mereka mengenal bahwa Islam adalah agama yang baik, agama yang peduli, agama yang memperhatikan tetangga, sehingga dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, ya, makanan yang kita berikan kepada mereka, maka ini bisa menarik hati mereka. Ya, apakah tidak terlarang? Jawabannya tidak, karena mereka bukanlah orang yang dikenakan kewajiban berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang masih berada di luar agama Islam. Namun apabila mereka adalah orang yang Muslim, ya, maka memberikan makanan kepada mereka dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, seandainya kita memberikan kepada mereka dengan tujuan untuk perbukaan mereka, ya, kita berikan, kita antarkan di siang hari untuk perbukaan mereka nanti di saat berbuka, maka ini satu hal yang sangat dianjurkan. Tetapi kalau seandainya kita memberikan makanan ini membuat mereka akhirnya tidak memperhatikan kehormatan bulan Ramadan, sehingga mereka menghancurkan kehormatan bulan Ramadan, ya, mereka leluasa untuk makan padahal seharusnya mereka harus berpuasa, maka tentunya di sini seorang muslim tidak boleh memberikan kelapangan kepada saudaranya di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mereka bertolong-menolong dalam keburukan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kalian saling tolong-menolong dalam permusuhan, ya, dalam perihal dosa, ya, bil itsmi wal 'udwan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Akan tapi hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau seandainya perbuatan kita membuat mereka lapang dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini satu hal yang tidak dibenarkan. Namun kalau seandainya kita tolong-menolong kepada mereka dalam hal kebaikan, maka tentunya ini satu hal yang sangat dibenarkan di dalam Islam, maka tidak ada salahnya. Wallahu a'lam bishawab. Na'am. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustaz terkait persoalan makanan. Baik, kita akan terima telepon di 081175500606 untuk antum yang ingin menelepon pertanyaan seputar puasa ataupun Ramadan di kesempatan hari ini. Ada telepon? Bismillah, assalamualaikum. Baik, sepertinya belum ada, kita coba jawab kembali Ustaz pertanyaan yang sudah ada di 081175500606 untuk pertanyaan di layanan WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Baik, silakan. Bismillah, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana Bapak? Dengan Kadan dari Cianjur. Baik, silakan Bapak Kadan di Cianjur. Pertanyaannya kepada Ustaz. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat, Ustaz. Amin wa iyyakum. Ini tentang masalah ini persiapan untuk itikaf Ustaz, jadi 10 hari terakhir Ustaz, ini yang ingin saya tanyakan itu Ustaz. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah Lailatul Qadar itu terjadinya hanya di hari-hari yang ganjil di 10 hari terakhir, atau mungkin bisa di hari-hari yang genap Ustaz, di malam yang genap Ustaz, dia bertanya seperti itu Ustaz. Kemudian kalau misalkan ada seseorang beritikaf itu di malamnya saja Ustaz, jadi masuk waktu maghrib lalu keluar pulang waktu sahur dikarenakan di masjid ini kan tidak ada persediaan untuk buka dan sahur Ustaz. Jadi di kampung saya kan belum terbiasa Ustaz, jadi ketika maghrib masuk lalu ketika sahur pulang Ustaz, dan tidak dilanjutkan di siang harinya, apakah bisa mendapat Lailatul Qadar Ustaz kalau seperti itu Ustaz, di malamnya saja Ustaz? Barakallahu fiik. Itu saja Bapak? Ya, syukur Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cianjur Ustaz. Nah, barakallahu fiik kepada Bapak yang telah mengajukan pertanyaan di petang kali ini. Barakallahu fiikum. Baik, terkait masalah malam Lailatul Qadar, apakah dia hanya ada di dalam
malam ganjil saja ataukah dia berkemungkinan ada di malam genap? Sebenarnya yang perlu kita perjuangkan untuk mencari Lailatul Qadar itu hanya satu malam. Namun kita tidak pernah tahu di malam keberapa dia. Apakah dia di malam yang ganjil, di malam ke-21, di malam ke-23, di malam ke-25. Terlepas daripada malam ganjil atau malam genap, bagaimana kita melihat usaha Nabi SAW di 10 terakhir Ramadan itu. Nah, ini yang perlu kita menjadikan cerminan usaha kita di 10 terakhir Ramadan. Terlepas daripada apakah dia di malam ini atau di malam itu. Maka ketika kita memasuki 10 terakhir Ramadan, disitulah seharusnya kita benar-benar mengerahkan kemampuan kita yang sesungguhnya. Karena boleh jadi di perhitungan malam ganjil kita itu di malam genap. Apalagi sebagian kaum muslimin ada yang berbeda-beda permulaan puasanya, perhitungannya. Nah, ada yang sudah start lebih awal, ada yang besoknya baru mulai start puasa. Nah, maka terlepas dari masalah khilaf itu, ya, walaupun pendapat jumhur mayoritas para ulama yang dimaksudkan Lailatul Qadar itu mesti di malam ganjil. Namun kita tidak pernah mengetahui di malam ganjil yang keberapa. Yang jelas yang perlu kita perjuangkan adalah di 10 hari terakhir itu. Karena Nabi SAW meningkatkan ibadahnya di 10 terakhir Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menuturkan, "Idza dakhalatil 'ashru shaddal mi'zar wa ahya lailah wa ayqadha ahlah." Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW apabila memasuki 10 terakhir Ramadan, 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, maka Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Nabi menjauhi istrinya, ya, menjauhi kenikmatan berhubungan dengan istrinya. Kemudian Nabi SAW menghidupkan malam-malamnya, ya, dan Nabi SAW membangunkan keluarganya. Ini penuturan Aisyah. Inilah pengakuan Aisyah. Ya, dari sini kita bisa mengetahui bagaimana Nabi SAW di 10 terakhir Ramadan itu. Apakah Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW hanya fokus di malam ganjil saja? Tidak. Tetapi justru Aisyah mengatakan apabila telah masuk 10 terakhir Ramadan, Nabi menghidupkan malam-malamnya. Dan apabila kita tahu bahwa Nabi SAW berjuang di 10 terakhir Ramadan dengan menghidupkan malam-malamnya, itulah yang seharusnya menjadi cerminan kita. Tanpa harus sibuk, ya, memprediksikan apakah ini malam ganjil ataukah bukan. Apakah ini Lailatul Qadar ataukah bukan. Tetapi bagaimana Nabi SAW di 10 terakhir Ramadan, maka seperti itulah seharusnya kita di dalam memperjuangkannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, terkait masalah kita yang hanya beriktikaf di malam hari. Apakah dengan beriktikaf di malam hari kemudian di pagi harinya kita pulang ke rumah sudah dipastikan mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya dipastikan mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Muhammad Hasan hafizahullah ta'ala, salah seorang murid Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dengan sholat maghrib yang dilakukan oleh dia, dipastikan sholat maghribnya dihitung Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar dimulai dari terbenamnya matahari di hari itu. Ya, kalau seandainya seseorang sudah mengerjakan maghrib, ya, maka dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Maka dijaga 10 terakhir Ramadan ini. Dengan salat maghrib dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan salat isya dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan salat ba'diyah, qabliyah, tahajud, qiyamul lail, zikir, membaca Al-Quran Karim, kebaikan yang dilakukan, maka semuanya dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, maka hendaknya setiap kita benar-benar memperbanyak ibadah di 10 terakhir Ramadan itu. Nah, karena perhitungan Lailatul Qadar dengan terbenamnya matahari, maka sudah dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar apabila dia memanfaatkannya dengan kebaikan di sana. Nah, maka perbanyak melakukan kebaikan dan memperbanyak doa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, in waffaqtu Lailatul Qadri ma aqul?"
sekiranya aku diberikan oleh Allah taufik berjumpa dengan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, apa yang semestinya saya ucapkan di malam itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengajarkan satu doa kepada Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau tuhibbul afwa. Innaka afuwun. Sesungguhnya engkau adalah zat yang pemaaf. Dan kau mencintai sifat pemaaf itu. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka maafkan aku. Memohon ampunan kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah di malam-malam qadar, di malam-malam ganjil, di malam yang diharapkan di situ ada Lailatul Qadar. Nah, maka perbanyak membaca doa itu. Tingkatkan membaca doa itu di 10 terakhir Ramadan. Ya. Dan diharapkan Anda mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di sana. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang di Cianjur bisa memahami dari jawaban Ustaz. Jadi memang harus dijaga 10 terakhirnya Ustaz ya. Nah. Bukan harus 21, 27 atau semacam, yang penting 10 terakhir dijaga untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkannya. Baik, kita coba terima kembali di 08117550606. Bismillah, Assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana Bapak? Ini dari Lampung Timur. Baik, Bapak siapa? Ya. Abu Akib. Baik, Abu Hakim di Lampung, silakan. Silakan. Iya, dari Lampung Timur. Gimana kalau kalau beribadah di rumah, apa bisa mendapat Lailatul Qadar? Baik. Kalau beribadah di rumah malam-malam ganjil, malam-malam ganjil. Baik. Baik, Abu Hakim itu saja. Baik. Baik, Abu Hakim di Lampung Timur itu saja. Iya, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hakim di Lampung Timur. Sebelum dijawab oleh Ustadz, kita informasikan untuk Bapak Ibu pemirsa Asil TV, untuk yang menelpon, kita ingatkan kembali untuk lebih fokus ke telepon, dikecilkan volume TV-nya atau dimatikan saja TV-nya, lebih fokus ke telepon, biar pertanyaan yang disampaikan bisa lebih jelas dan jawaban yang diberikan Ustadz juga lebih sempurna nantinya insya Allah. Baik, Faliyatafaddal Mashkura Ustadz untuk. Baik, barakallahu fiik. Atas pertanyaan yang telah diajukan terkait masalah beribadah di dalam rumah. Apakah orang yang beribadah di dalam rumah berhak untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Maka jawabannya berhak. Ya. Karena Lailatul Qadar tidak mesti seseorang yang mengerjakan ibadah itu di dalam masjid. Tidak ada syaratnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu harus di masjid. Namun mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di masjid? Nah, karena suasana di masjid adalah suasana yang akan meningkatkan semangat dia berpacu dalam kebaikan, melihat kaum muslimin yang lain juga berpacu dalam kebaikan dan ketaatan di masjid itu. Maka suasana ini memberikan dukungan agar kita betul-betul maksimal di dalam beribadah, memaksimalkan ibadah. Kalau ditanya apakah kita membaca Al-Quran di rumah, mengerjakan salat tarawih di rumah, ya, bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya bisa. Karena memang tidak syarat seseorang mendapatkan Lailatul Qadar itu harus di masjid. Tidak ada syaratnya seperti itu. Ya, tetapi kebaikan apapun yang kita lakukan dan bertepatan di malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan kemuliaannya. Namun dikhawatirkan kalau dia di rumah, ya, dia tidak bersemangat di dalam melakukan kebaikan. Ya, boleh jadi dia karena tidak melihat teman-teman rekan-rekan yang lain saling berpacu dalam membaca Al-Quran, saling berpacu dalam kebaikan dan ketaatan, sehingga dikhawatirkan dia akan mengabaikan dan melalaikan malam itu. Mungkin dia akhirnya terlelap tidur, tidak penuh semangat. Tetapi berbeda halnya ketika dia berada di masjid, dia melihat teman-teman yang lain tetap memegang Al-Quran, ya, lelah, letih, mereka berwudu, memperbaharui wudunya, mengerjakan sholat, mereka kembali membaca Al-Quran, melihat suasana itu, maka ini akan memotivasi dia untuk, ya, menjaga dan mempertahankan semangat di dalam melakukan ketaatan. Tetapi lihatlah ketika dia seorang diri di rumah, dia capek, dia istirahat, ya,
tidak lebih maksimal dibandingkan orang yang di masjid. Maka itulah mengapa tujuannya seseorang beriktikaf di masjid, karena dia akan mendapatkan nuansa yang akan memberikan semangat yang membara dalam dirinya, karena lingkungannya sangat mendukung, teman-teman di sekitarnya sangat berusaha dan bersungguh-sungguh di dalam meraih kebaikan itu dan memaksimalkannya, sehingga itu bisa membantu dia untuk lebih pencapaian yang maksimal dan optimal. Namun bukan berarti Anda yang beribadah di rumah tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Anda tetap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak yang di Lampung Timur bisa memahami dari jawaban Ustaz. Jadi suasana masjid memang lebih mendukung kita untuk lebih berpacu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di rumah kita juga tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita tunggu telepon antum kembali di 0811 755 0606 untuk pertanyaan kepada Ustaz langsung. Silahkan untuk lebih fokus ke telepon saja, untuk dikecilkan volume TV atau dimatikan saja TV-nya. Sambil menunggu telepon di 0811 755 0606 kita jawab pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Pak Deden di Sukabumi Ustaz. Ini ingin bertanya mengenai kewajiban puasa saya yang punya keponakan qadarullah diberi ujian gagal ginjal Ustaz. Ini terus menerus harus cuci darah. Bagaimana dengan puasanya? Apakah wajib puasa atau bayar fidyah? Usia beliau saat ini 19 tahun. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan kepada Anda yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, dengan rasa sakit, ya, dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan ini adalah ujian. Kehidupan ini adalah ujian. Selama kita hidup di dunia ini, maka selama itu pula ujian akan datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat baik Anda untuk berpuasa. Namun kondisi Anda yang memang tidak memungkinkan untuk berpuasa, Anda mendapatkan salah satu keringanan dari agama. Kalau memang seandainya berpuasa adalah satu hal yang sangat memberatkan dan bisa memudaratkan Anda, membahayakan Anda, maka tidak mengapa Anda tidak berpuasa di sana. Namun syariat memberikan sebuah ketentuan dan ketetapan bahwa mereka yang masih memiliki kesadaran akal sehat dalam arti tidak pikun, akalnya sadar dan dia adalah orang yang baligh, ya, namun dia diuji dengan sakit, maka hukumnya sama dengan orang-orang yang sakit yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa mereka yang diuji dengan sakit atau sedang safar, maka hendaknya dia mengganti dengan puasa di lain hari. Kalau seandainya sakit itu benar-benar tidak bisa membuat dia mengganti di lain hari dengan berpuasa, maka solusinya adalah membayar fidyah. Solusinya adalah membayar fidyah. Nah, karena itulah ketentuan yang berlaku bagi mereka yang betul-betul tidak bisa mengerjakan puasa. Hendaknya dia beralih kepada fidyah dengan memberikan satu porsi makan kepada orang miskin dari setiap hari yang tidak dia berpuasa. Adapun bagi mereka yang diuji dengan kepikunan, maka tidak dikenakan kewajiban membayar fidyah. Karena tidak ada kewajiban atas mereka berpuasa. Karena telah gugur kewajiban berpuasa bagi mereka. Berpuasa wajib bagi seorang muslim berakal dan baligh. Nah, berakal dan baligh. Oleh karenanya anak kecil yang belum baligh tidak wajib berpuasa. Dan tidak wajib dikeluarkan fidyahnya. Demikian halnya juga orang yang tidak berakal, orang yang pikun, orang sudah tua, ya, walaupun badannya sehat, ya, kuat, tetapi pikun, ya, maka dia tidak dikenakan kewajiban membayar fidyah, tidak juga dikenakan kewajiban untuk membayar puasanya, karena memang dia bukan orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Sama seperti anak kecil, tidak wajib berpuasa karena dia belum baligh dan juga tidak diwajibkan darinya mengeluarkan fidyah. Tetapi kalau dia adalah orang tua, ya, sadar, akalnya sehat, tetapi kondisinya yang tak memungkinkan karena sakit, maka dia harus mengeluarkan fidyah. Sama dengan orang yang gagal ginjal dan yang semisalnya, orang-orang yang sakit, yang parah, yang memang tak memungkinkan dia untuk berpuasa, tetapi dia adalah orang yang akalnya sehat, akalnya masih normal, ya, bukan orang yang pikun, bukan orang yang gila, maka dia
dikenakan untuk membayar fidyah. Kalau dia mampu untuk membayar fidyah. Tetapi kalau seandainya dia termasuk orang yang miskin, ya, subhanallah, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya dari Sukabumi, Pak Deden. Kita jawab telepon di 08117550606. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan siapa di mana Ibu? Dengan hamba Allah dari Sumbawa. Sumbawa. Silakan Ibu pertanyaannya kepada Ustaz. Ya baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, ingin menanyakan tentang kalau kita tahu salah satu rukun sholat, misalnya begini Pak Ustaz. Di saat sujud pertama, kemudian kita lupa lalu bangkit ke rakaat berikutnya, baru ingat langsung pernah berdiri. Bagaimana cara menyempurnakannya Pak Ustaz? Apakah kita menganggap rakaat itu tidak ada begitu? Lalu kita tambah lagi sebelum salam atau salam dulu baru kita tambah, itu bagaimana sebaiknya? Demikian Pak Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumbawa Ustaz. Baik, barakallahu fiik atas pertanyaannya, bahwa seorang yang mengerjakan sholat ada hal-hal yang terluput dari gerakannya. Contohnya misalnya seseorang ketika dia seharusnya duduk tasyahud, namun dia ternyata berdiri. Dia berdiri sehingga dia lupa bahwa seharusnya dia duduk tasyahud misalnya. Maka konsekuensinya adalah dia perlu tahu apa yang terluput dari sholat dia. Apakah rukun sholat? Ataukah wajib sholat? Ataukah sunnah-sunnah sholat? Karena di dalam sholat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau yang tertinggal darinya adalah sunnah-sunnah sholat, maka tidak ada tuntutan baginya untuk menambah rokaatnya atau menambah dengan sujud sahwinya. Namun kalau seandainya yang dia tinggalkan adalah wajib-wajib salat yang levelnya bukan sampai kepada taraf rukun, maka cukup dia menambah sujud sahwi sebelum salamnya. Kalau yang dia tinggalkan adalah rukun salat, maka dia harus menambah satu rokaatnya full ditambah plus dengan sujud sahwinya. Sujud sahwinya kapan Ustadz? Sebelum salam atau setelah salam? Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sujud sahwi itu sebelum salam. Ada yang mengatakan setelah salam. Ada yang mengatakan sebelum dan setelah. Tergantung kondisi. Kalau seandainya kekurangan gerakan, maka sebelum salam. Tetapi kalau seandainya kelebihan gerakan, maka setelah salam. Dan ini pendapat yang lebih rajih. Ya. Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Barakallahu Fikum. Ya, tentang masalah seseorang yang terluput dari gerakan salatnya. Katakanlah tasyahud awal. Dan ini pernah terjadi dalam kehidupan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengerjakan salat yang 4 rakaat. Ya, ternyata Nabi SAW hanya mengerjakan 2 rakaat saja. Ya, Nabi mengerjakan 2 rakaat saja. Maka para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau memang sengaja engkau mengqasar salat? Seharusnya 4, Nabi hanya mengerjakan 2 rakaat. Maka Nabi SAW terheran-heran mendengarkan pernyataan sahabat ini. Karena Nabi SAW tidak meniatkan mengqasar salat dan juga Nabi tidak merasa lupa. Tetapi itulah kenyataannya. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya yang lain, benarkah apa yang dikatakan sahabat ini? Maka sahabat yang lain mengatakan, benar ya Rasulullah, engkau baru 2 rakaat. Berarti kurang 2 rakaat. Maka di saat itulah Nabi SAW menambah 2 rakaatnya plus dengan sujud sahwinya. Ini bagi mereka yang kurang 2 rakaat. Baik, bagaimana dengan mereka yang kurang dari perkara wajib? Kalau tadi kurang rukunnya, kalau sekarang kurang perkara wajibnya. Tasyahud awal adalah wajib salat bukan rukun. Ya, bukan rukun salat tetapi wajib salat. Tasyahud awal. Berbeda dengan tasyahud akhir, dia rukun salat. Nah, sujud ini rukun salat. Ya, duduk antara 2 sujud ini rukun salat. I'tidal ini rukun salat. Ruku itu rukun salat. Tetapi tasyahud awal bukan rukun salat. Dia adalah wajib salat. Apabila seseorang tertinggal darinya tasyahud awal, ya, maka cukup baginya sujud sahwi sebelum salamnya. Nah, tetapi bagaimana sekiranya ketika dia bangkit, tidak tasyahud awal dia berdiri, ketika berdiri dia ingat.
Dia ingat bahwa seharusnya dia duduk tasyahud. Ketika dia ingat dan belum sempurna gerakan perpindahannya ke gerakan bangkit, maka dia segera balik. Kalau belum sempurna. Nah, namun kalau seandainya dia sudah sempurna berdiri, ya, dia sudah sempurna berdiri, sudah berpindah kepada rukun salat yang baru, maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu dia kembali walaupun dia ingat bahwa dia seharusnya harus sujud tasyahud awal dahulu. Kenapa? Karena dia sudah berpindah kepada rukun salat yang baru. Kalau dia sudah berpindah kepada rukun salat yang baru, maka lanjutkan saja salatnya. Nanti sebelum salam dia mengerjakan sujud sahwi. Namun kalau seandainya dia belum sempurna berpindah kepada rukun yang baru, ketika bergerak menuju berdiri dia teringat bahwa dia seharusnya tasyahud awal, maka dia segera balik ke posisi tasyahud awalnya, dan di penghujung salat tidak perlu dia sujud sahwi. Kenapa? Karena tidak ada yang luput dari salatnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Untuk ibu yang bertanya dari seputaran Sumbawa, mudah-mudahan bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita masih ditanya jawab Ramadan untuk edisi hari ini bersama guru kita Ustaz Azam Zamil Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Kita masih menunggu telepon antum di 0811 755 0606. Ada telepon? Bismillah, assalamualaikum. Baik, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan hamba Allah di Cilegon, Banten. Baik, silakan yang di Cilegon, Banten. Mau tanya, yang pertama, apa sih rukun atau syarat kalau mau menjalankan itikaf? Larangannya apa, sunah-sunahnya apa, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Cilegon, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaannya singkat, ya, padat, jawabannya luas ya. Panjang. Ya, apa syaratnya, apa rukunnya, apa sunnahnya, subhanallah. Yang jelas terkait masalah i'tikaf ini adalah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ya, kalau seandainya dia berniat i'tikaf 10 hari, maka syaratnya dari sebelum malam ganjil dia sudah masuk. Kalau seandainya dia berniat 10 terakhir Ramadan, ya, dia ingin 10 terakhir Ramadan, maka syaratnya sebelum maghrib dia sudah harus masuk ke masjid. Kalau ingin niat 10 hari full. Tetapi kalau dia ingin niatnya 5 hari saja, atau 1 hari saja, atau di malam harinya saja, maka tidak berlaku syarat itu. Karena memang i'tikaf ini sifatnya bebas. Ya, pendapat yang lebih rajih bahwa i'tikaf ini tidak mesti harus 10 hari. Tidak mesti 20 hari, tidak mesti 1 bulan. Tetapi mana yang lebih mudah bagi dia untuk dia menjalankan i'tikaf itu. Namun yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW, beliau i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Sebagian ahlul ilmi mengatakan i'tikaf yang terbaik adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu. Boleh dia beriktikaf di luar Ramadan, boleh. Ya, karena i'tikaf itu artinya adalah dia memfokuskan ibadah, ya, di dalam masjid, maksimal dalam ibadah di hari-hari yang dia inginkan. Boleh 1 hari, boleh 2 hari, boleh di malam, boleh di siang, tidak mesti di siang hari, boleh di malam hari. Intinya dia meniatkan untuk menetap sesaat di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terbaik adalah i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Ada yang bahkan sampai 1 bulan, subhanallah. Ya, kalau memang dia memiliki kesiapan untuk itu, maka ini satu hal yang sangat disyukuri atas keinginannya dan kebaikan yang hendak dia gapai dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hakikatnya tidak ada ketentuan harus beberapa hari. Dalam arti kalau dia ingin malam harinya saja maka diperbolehkan. Kalau dia ingin siang harinya maka diperbolehkan. Tetapi bagi mereka yang berniat, ya, untuk i'tikaf secara full, maka tidak boleh keluar syaratnya. Kalau dia niatnya full 10 hari, maka selama 10 hari tidak boleh dia keluar. Karena kalau dia keluar maka akan batal niat 10 harinya. Nah, tetapi kalau seandainya ada urusan yang darurat, ya, yang mengharuskan dia untuk keluar, maka silakan dia keluar, tidak masalah. Dia kembali lagi nanti ke dalam masjidnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang di Cilegon bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita akan telepon kembali di 0811 755 0606. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Dika di Pekanbaru. Baik, silakan Bapak Dika di Pekanbaru, pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana ada pertanyaan tentang dua hal ya, Ustaz. Pertama, Ustaz, tentang sholat, Ustaz. Pada sholat berjamaah yang jahar, Ustaz. Bagaimana sikap kita sebagai seorang makmum, Ustaz? Misalnya imamnya itu setelah membaca surat Al-Fatihah itu, imam itu tidak memberikan jeda yang jeda itu terlalu singkat gitu, dan langsung sudah masuk baca ayat bebas. Kita sebagai makmum itu, apakah kita membaca Al-Fatihah itu tetap kita selesaikan sementara imam sudah membaca surat ayat bebas, atau kita membaca Al-Fatihahnya sedapatnya terus berhenti langsung ketika imamnya sudah mulai baca ayat bebas itu, Ustaz. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, ketika kita melaksanakan, kita di masjid nih, melaksanakan sholat rawatib ba'diyah Isya. Ketika kita melaksanakan sholat rawatib ba'diyah Isya ini, mungkin ada saudara kita jamaah yang baru datang, dia belum sholat Isya gitu, Ustaz. Lantas dia menempuk pundak kita untuk mau berjamaah gitu, Ustaz. Sementara kan kita lagi sholat ba'diyah rawatib ba'diyah Isya, Ustaz. Itu gimana sikap kita, Ustaz? Apakah kita mengimami dia, terus kita jaharkan seperti kita memimpin sholat Isya, atau gimana, Ustaz? Ya. Kemudian ini ada pertanyaan tentang membaca mushaf, Ustaz. Misalnya di jeda-jeda tarawih ini kita baca mushaf Al-Quran, terus pengurus masjid atau MC masjid ini ada menyampaikan beberapa pengumuman gitu kan, Ustaz. Terus kan di dalam pengumuman itu kan menyampaikan marilah kita memperbanyak sholat kepada Nabi SAW. Sebenarnya kita ketika lagi membaca mushaf itu, apa boleh kita di pertengahan kita baca ayat itu kita berhenti dulu untuk kita mengucapkan sholawat gitu, Ustaz. Ketika MC atau pembawa acara tadi itu mengucapkan baca sholawat kepada Nabi SAW. Itu saja, Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak dikaribkan baru komplit pertanyaannya, Ustaz, mengenai sholat. Baik. Fadal, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Baik, yang pertama tentang apa tadi? Tentang sholat jahar, Ustaz. Sholat jahar. Baik, masalah sholat jahar ya. Pendapat yang saya lebih condong terkait masalah bacaan makmum di belakang imam yang jahar, maka hanya cukup diam saja. Ini pendapat yang saya lebih condong kepadanya, wallahu a'lam bishawab. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari secara muallaq ya, bahwasanya Nabi SAW pernah merasa terganggu dengan bacaan makmum di belakang Nabi SAW. Mereka ikut membaca. Maka Nabi SAW menegur para sahabatnya di saat itu selepas salat. Ya, Nabi menegur dengan teguran yang cukup keras. Ya, mali unaza, kata Nabi SAW. Mengapa kalian menyelisihi bacaanku? Nabi merasa diperselisihkan bacaannya ketika ada orang yang ikut membaca di belakang Nabi SAW. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang ikut menjadi saksi dalam kejadian itu, beliau mengatakan semenjak kejadian itu, kejadian Nabi menegur kami yang ikut membaca di belakang Nabi SAW, maka semenjak kejadian itu kami tak lagi membaca di belakang Nabi SAW dalam salat yang jahar. Tetapi kami tetap membaca di belakang Nabi yang salatnya sir. Maka pendapat inilah yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, bahwasanya untuk salat yang jahriyah maka makmum tidak perlu membaca. Cukup dia mendengarkan saja. Nah, tetapi dalam salat yang sir, maka tetap berlaku ketentuan bersifat umum membaca di belakang imam juga, ya, karena suara imam tidak terdengar oleh makmum. Oleh karena dalam sebuah hadits Nabi SAW mengatakan, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah, ya, barang siapa yang memiliki imam dalam salatnya dan dia mendengarkan bacaan imamnya, maka bacaan imam telah mewakili bacaan bagi makmum. Ya, ini hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadits ini menjadi dalil yang kuat bahwasannya bacaan makmum telah terwakili dengan bacaan imam dalam sholat yang jahar yang bacaan imam itu terdengar. Sehingga makmum tidak perlu lagi membaca apabila imam telah selesai membaca Al-Fatihah. Dan memang ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa tetap hukumnya wajib membaca Al-Fatihah baik di belakang jahar imam atau yang sir. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Namun, wallahu a'lam bishawab, sebagaimana saya katakan tadi bahwa pendapat yang saya lebih condong dalam hal ini adalah apabila
makmum sholat di belakang imam yang jahar, maka tidak dikenakan kewajiban membaca Al-Fatihah, gugur darinya membaca Al-Fatihah. Sama dalam kondisi ketika seseorang masbuk, kemudian dia mendapati imam dalam kondisi ruku. Bukankah gugur kewajiban membaca Al-Fatihah dalam kondisi ini? Dan dia tetap mendapatkan hitungan 1 rakaat dengan mendapatkan ruku bersama imam. Walau dia tidak mendapatkan Al-Fatihah, kesempatan untuk membacanya. Menunjukkan bahwa ada kondisi-kondisi tertentu di mana rukun salat yang tidak terlaksana, dalam kondisi-kondisi yang uzur, maka tetap dia terhitung mendapatkan 1 rakaat bagi dia. Maka sama halnya dengan masalah ini. Al-Fatihah adalah rukun salat. Sepakat para ulama bahwa siapapun yang tidak membaca Al-Fatihah maka tidak ada salat bagi dia. Nabi SAW mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini sepakat para ulama, rukun salat. Namun berbeda halnya dalam salat yang jahriyah. Dalam salat yang jahriyah berbeda ketentuannya, ya. Maka perkataan Abu Hurairah menjadi titik temu bagaimana beliau mengatakan bahwa kami semenjak teguran Nabi itu tak lagi membaca di belakang imam yang jahar, tetapi kami tetap membacanya di belakang imam yang sir. Bisa dirujuk kepada kitab Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait masalah kita yang sedang salat sunnah rawatib ba'diyah. Ternyata di pertengahan salat ada orang yang masbuk yang belum mendapatkan salat berjamaah, kemudian dia menepuk salat kita dengan niat ingin bermakmum berjamaah dengan kita. Maka apakah hal yang seperti ini membuat kita harus memutuskan sholat atau lanjut menjadi imam dia atau bagaimana? Maka lanjutkan sholat Anda karena tidak menjadi masalah berbeda niat. Walaupun Anda sedang sholat sunnah, dia sholat fardu, tidak menghalangi Anda untuk tetap menjadi imam bagi dia. Namun yang perlu digarisbawahi adalah ketika seorang yang masbuk ini adalah orang yang dia mengetahui bahwa jamaah yang pertama telah usai dan jamaah yang pertama adalah jamaah yang dipimpin oleh imam rawatib, maka tidak perlu seharusnya dia membentuk jamaah lain. Tidak perlu dia membentuk jamaah baru kecuali memang imamnya dari jamaah yang pertama. Maka dalam hal ini seandainya Anda menjadikan seorang yang sedang mengerjakan sholat sunnah ba'diyah, Anda niatkan dia agar menjadi imam Anda dalam sholat berjamaah, wallahu a'lam bishawab, maka tidak masalah hal yang seperti ini. Namun alangkah baiknya Anda tidak bermakmum atau berjamaah dengan dia di saat Anda mengetahui bahwa jamaah pertama telah selesai, ya, karena Anda cukup mengerjakan sholat sendirian. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan beberapa para sahabatnya. Nabi SAW pernah ketika safar hendak ingin mengerjakan sholat dan beliau memasuki masjid. Ternyata sesampainya di masjid jamaah telah selesai. Maka Nabi SAW pulang ke rumahnya mengajak keluarganya berjamaah. Demikian halnya juga para sahabat-sahabat yang lain. Ketika mereka telah mendapati bahwa jamaah yang pertama telah selesai, ya, jamaah yang dipimpin oleh imam rawatib, maka mereka tidak mengerjakan sholat berjamaah, tapi mereka sholat sendiri-sendiri saja. Karena hakikat jamaah adalah jamaah yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, ya, masalah Al-Quran. Ketika kita sedang membaca Al-Quranul Karim, kemudian di tengah bacaan Quran kita mendengarkan ada pengumuman yang disampaikan, ya, oleh pengurus masjid. Kemudian di pengumuman itu panitia masjid bersalawat kepada Nabi SAW misalnya, maka tidak ada salahnya kita putuskan sesaat bacaan Quran kita bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian kita lanjutkan membaca Al-Qurannya. Maka ini satu hal yang tidak menjadi masalah. Wallahu a'lamu bishawab. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Untuk Bapak Dika di seputaran Pekanbaru, mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Kita kembali ke telepon di 08117550606. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Ini dengan Ummu Sehan. Di mana? Ummu Sehan di Rokan Hulu. Baik, silakan Ummu Sehan di Rokan Hulu pertanyaannya kepada Ustaz. Ustaz, ini mau tanya, boleh nggak Ustaz kalau seandainya
seorang ibu mengimami anaknya yang laki-laki belum balik. Itu kira-kira umurnya udah 12 sama 10 tahun. Terus, Coba diulangi pertanyaannya, kurang jelas. Diulangi pertanyaannya Ibu. boleh nggak Ustaz, seorang ibu mengimami anaknya yang berumur 10 tahun dan 13 tahun belum balik yang tengah laki-laki. Ya berjamaah, jadi ibunya sebagai imam gitu. Dan ibunya membaca ayatnya jahar, dikeraskan dari awal sampai akhirnya untuk mengajarkan gitu banyak, untuk membiasakan biar bisa baca ayatnya itu pasti gitu. Ya. Itu saja Ibu. Terus yang kedua, bagaimana cara bertaubat seandainya seorang penjual itu bertaubat dari menjual rokok. Jadi rokoknya itu kita jual kembali atau kita apain Ustaz gitu. Udah, kita jatuh. Baik. Terima kasih Ibu. Ya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu di seputaran Pekanbaru ya. Rokan Hulu. Nah, pertanyaannya Ustaz. Fadhol Ustaz. Yang pertama, barakallahu fiik atas pertanyaan yang telah diajukan. Semoga Allah menjadikan ini satu amal kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bertanya adalah bahagian dari agama dan termasuk di antara ibadah yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang kedua, terkait masalah pertanyaan yang diajukan ya, bagaimana seandainya seorang ibu mengimami anaknya sholat yang sudah berumur 10 tahun dan dia belum baligh, maka wallahu a'lam bishawab, hukum asalnya boleh ya, hukum asalnya boleh karena memang disebutkan juga dalam beberapa riwayat ya, bahkan anak kecil yang belum baligh pun bisa dia memimpin sholat kalau dia ingin, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Amr, Abdullah bin Amr atau Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan saya pernah memimpin salat di umur saya belum baligh 6 atau 7 tahun. Nah, sudah bisa dia memimpin salat berjamaah kalau dia punya bacaan yang bagus. Ya, tapi kalau dia belum bisa memiliki bacaan yang bagus ya, dan dia juga belum baligh dan dia belum juga mengetahui bagaimana salat yang benar dan tujuan kita adalah untuk mengajarkannya, maka insya Allah tidak menjadi masalah di sini. Sebagai pendidikan ya, kita menjadi imam mereka, mengajarkan mereka bagaimana kaifiyah salat. Namun apabila dia sudah bisa menjadi imam ya, bacaannya sudah bagus, salatnya juga sudah benar, maka alangkah baiknya ya seorang lelaki yang menjadi imamnya. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian yang kedua terkait masalah bertobat dari rokok Ustaz, apakah dijual atau dimusnahkan? Bertobat dari rokok, Masya Allah ya. Alhamdulillah, Anda berarti telah mengetahui bahwa itu suatu hal yang tidak baik. Nah, kalau seandainya Anda mengajukan pertanyaan bertobat dari rokok, berarti Anda tahu bahwa rokok itu tidak baik. Kalau seandainya Anda mengetahui bahwa rokok tidak baik, maka tidak baik pula dilakukan oleh orang lain keburukan itu. Maka bagaimana caranya? Apakah dijual sehingga orang lain itu bisa berbuat keburukan itu? Jawabannya tentu tidak. Ya, karena seorang mukmin adalah yang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang dikatakan beriman ya sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia mencintai untuk dirinya mendapatkan hidayah, petunjuk, bertaubat, hijrah ya, maka itulah juga yang seharusnya dia berjuang untuk saudaranya. Bagaimana dia selamat dari keburukan, bagaimana juga saudaranya selamat dari keburukan. Bagaimana dia jauh dari perbuatan maksiat, bagaimana juga saudaranya menjauh dari perbuatan maksiat. Kalau dia menjual kepada orang lain, berarti dia menjatuhkan saudaranya kepada jurang kemaksiatan. Maka yang harus dilakukan adalah memusnahkannya dan jangan menjualnya. Tinggalkan karena Allah, semoga Allah menggantikan yang lebih baik. Man taraka lillah awadahullahu khairan minha. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan yang jauh lebih baik dari apa yang dia tinggalkan itu. Semoga Allah berikan taubatan nasuha dan semoga Allah berikan istiqamah, berjalan di atas hidayah, meninggalkan apa yang dikatakan buruk dari pandangan secara agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang di Rokanhulu bisa memahami dari jawaban Ustaz terkait permasalahan yang ditanyakan. Kita masih menunggu telepon antum di 0811-755-0606 terkait pertanyaan seputar apa saja mengenai agama kita, dan lebih kita prioritaskan pertanyaan mengenai puasa ataupun bulan Ramadan di kesempatan hari ini. Sambil menunggu telepon, kita jawab kembali pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp di 0811-755-0606. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, Ana mau bertanya, apakah saya berdosa karena di bulan Ramadan ini lebih memperbanyak zikir daripada membaca Al-Quran? Jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Naam Ustadz. Barakallahu fiik. Apakah saya berdosa kalau saya memperbanyak zikir dan tidak memperbanyak membaca Al-Quran? Jawabannya tidak. Bagaimana seorang dikatakan berdosa sedangkan dia berzikir? Dan berzikir adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Ya. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, walaupun hadis ini dinyatakan lemah oleh para ulama, ketika Nabi SAW ditanya, "Ayyu sa'imin a'zamu ajran ya Rasulullah?" Siapakah seorang yang paling besar pahala puasanya? Siapakah seorang yang paling besar pahala puasanya? Nabi SAW mengatakan, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Yang paling banyak berzikirnya di antara mereka. Yang paling banyak di antara mereka yang berzikir. Semakin banyak dia berzikir di dalam puasanya, maka semakin besar pahala puasa dia. Hadis ini walaupun dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah, akan tetapi dari sisi maknanya tidaklah bertentangan. Mengapa demikian? Karena memang seseorang yang berpuasa kemudian dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedang berusaha untuk memaksimalkan waktunya di saat berpuasa dengan ibadah. Dan memang itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Walaupun berzikir ini sifatnya lebih umum. Membaca Al-Quran juga bahagian daripada zikir. Ya. Membaca Al-Quran juga bahagian daripada zikir. Karena arti berzikir adalah mengingat Allah. Ya. Ketika dia membaca Al-Quran, dia sedang mengingat perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membaca subhanallah, dia sedang ingat dengan Allah. Dia membaca astaghfirullah, dia sedang ingat dengan Allah azza wa jalla. Dia membaca alhamdulillah, dia sedang ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salat pun dikatakan zikir. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Ya, aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat, tegakkan salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir artinya mengingat Allah. Maka seorang ketika membaca Al-Quran yang dia ingat Allah. Dia sedang membaca kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia membaca astaghfirullah, dia sedang ingat dengan Allah, memohon ampunan kepada Allah. Ketika dia mengucapkan subhanallah, dia sedang ingat dengan Allah. Dia sedang memuji, mengagungkan Allah. Dia mengatakan Allahu Akbar. Ya, maka zikir cangkupannya lebih umum dan lebih luas. Adapun baca Al-Quran, maka sifatnya lebih khusus. Ya, Al-Quran bahagian dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada salahnya seseorang memperbanyak zikir. Namun, alangkah baiknya Anda membaca zikir yang sifatnya mungkin di luar daripada Al-Quran. Kemudian juga Anda juga berzikir yang sifatnya juga membaca Al-Quran. Maka itu lebih baik. Karena memang bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan penyebutan Ramadan di dalam Al-Quran ya, dengan Al-Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Menunjukkan bahwa antara bulan Ramadan dengan Al-Quran memiliki keterikatan yang sangat kuat. Ya, maka luangkan waktu Anda untuk berzikir yang sifatnya zikir bukan dengan Al-Quran. Dan juga luangkan waktu Anda berzikir yang sifatnya berzikir dengan Al-Quran. Maka itu jauh lebih baik. Nah, karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Sangat disayangkan ketika di bulannya Al-Quran Anda justru tidak membaca Al-Quranul Karim. Nah, maka kombinasikan ya, kapan Anda berzikir dengan zikir yang sifatnya bukan Al-Quran, dan kapan Anda berzikir dengan zikir yang sifatnya Al-Quran. Kalau seandainya alasannya Anda tidak punya hafalan, sedangkan Anda sedang berada dalam kesibukan, maka Anda bisa membaca Al-Quran dengan hafalan yang Anda punya. Walaupun hanya surat Al-Ikhlas. Walaupun Anda hanya mengulang-ulang surat Al-Ikhlas itu. Ya, tidak masalah Anda ulang-ulang terus baca Al-Ikhlas. Sedang bawa mobil Anda baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Baca ulang 10 kali. Ya, 20 kali, 30 kali ulang. Tidak ada salahnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Subhanallah.
Di antara kemuliaan surat Al-Ikhlas, ta'dil thuluth Al-Quran, setara dengan sepertiga Al-Quranul Karim. Oleh karenanya, tidak mengapa Anda membaca Al-Quran dengan tidak memberatkan dengan kesibukan Anda, walau hanya dengan membaca surat yang pendek yang Anda hafal. Ulang-ulang terus membaca Al-Quranul Karim itu. Ya, bahkan Anda membaca dengan memahaminya, dengan mentadabburi artinya. Satu ayat yang Anda baca lebih baik dibandingkan satu khatam Al-Quranul Karim. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, qira'atu ayatin bitafahumin wa tafakkur wa tadabbur khairun min khatmatil Qur'an. Atau kama qala rahimahullahu ta'ala. Engkau membaca satu ayat Al-Quran dengan memahaminya, dengan mengetahui kandungannya, dengan mentadabburi artinya, itu jauh lebih baik dibandingkan Anda mengkhatamkan Al-Quran Karim. Nah, banyak orang-orang berjuang mengkhatamkan Al-Quran, tetapi tidak ada yang membekas dalam hatinya. Tidak menjadi nasihat yang berharga untuk dirinya. Tetapi satu ayat Al-Quran yang dia fahami maknanya, dia berusaha untuk menerapkannya, maka itu jauh lebih baik dan jauh lebih membekas dalam dirinya dan akan memberikan pengaruh dalam kehidupan dia. Oleh karenanya, seorang yang membaca Al-Quran dengan memahami artinya, maka itu jauh lebih baik. Dan itulah tujuan dan inti Al-Quran. Oleh karenanya, Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan yang mengkhatamkan Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran, bukan yang mengkhatamkan Al-Quran. Ya, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, oleh karenanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Maka jangan hanya fokus di dalam mengkhatamkannya, tetapi tidak mau memahaminya. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, engkau membaca satu ayat Al-Quran dengan pemahaman, dengan mentadabburi maknanya, ya, dengan menghayatinya, itu jauh lebih baik dibandingkan engkau mengkhatamkan Al-Quran. Wallahu a'lamu bis-shawab. Na'am. Baik, jazakallahu khairan Sir untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan antum yang sudah masuk di 0811750606. Sebelum kita berakhir untuk kesempatan hari ini, kita minta nasihat penutup dari guru kita Ustadz Zamzam Junaid Al-Sihafizahullah ta'ala. Faliyatafadhal masyhur Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah wa la haula wa la quwata illa billahi. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita berjuang di bulan Ramadan ini. Berjumpa dengan bulan Ramadan dan berjuang di dalamnya dalam ketaatan adalah satu amal kebaikan yang patut untuk kita syukuri. Kita mengerjakan salat malam, kita membaca Al-Quran adalah sebuah perjuangan yang harus kita syukuri. Allah berikan taufik kita berjumpa dengan Ramadan adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dengan bersyukur, maka insya Allah, Allah jadikan nikmat ini terus berkelanjutan. Semoga dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kita taufiknya untuk berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Dengan bersyukur, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang beruntung di dalam menjalankan ibadah yang mulia di bulan Ramadan ini. Satu hal yang ingin kita sampaikan, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Begitu cepat dan begitu singkat Ramadan berlalu. Sepertinya baru kemarin, namun ternyata telah berada di pertengahan bulan Ramadan. Tersisa sepertengahan lagi dari bulan Ramadan itu. Jangan kendor. Jangan sia-siakan sisa waktu Ramadan di tahun ini. Berharaplah kepada Allah, bermohon kepadanya. Jaga semangat kita di sisa Ramadan tahun ini. Maksimalkan, tingkatkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan hendaknya setiap kita benar-benar memanfaatkan detik demi detik yang Allah berikan kepada kita di bulan ini. Karena waktu yang sangat berharga sedang berada di hadapan kita semuanya. Jangan sampai kita lalaikan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang-orang yang ingin kembali berjumpa dengan Ramadan, akan tetapi akhadathul maniyah, akan tetapi kematianlah yang
menghalangi mereka untuk bisa berjumpa dengan Ramadan ini. Oleh karenanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu upaya bagaimana kita benar-benar bisa memaksimalkan ibadah. Dan tanda bersyukur adalah berpacu dalam ketaatan, optimal dalam ketaatan, dan ingat bahwa yang paling terpenting dari Ramadan itu ada di bahagian akhirnya, bukan di bahagian awalnya. Oleh karena Allah titipkan malam Lailatul Qadar itu di bahagian akhir. Sehingga tak sepatutnya kita semakin menurun semangatnya, justru seharusnya semakin kencang semangatnya. Maka jangan terpengaruh dengan sebagian kaum muslimin yang telah mulai kendor semangatnya. Semakin berada di penghujung Ramadan, mereka justru semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kuatkan kita menjaga ibadah hingga di bahagian akhir dari bulan yang mulia ini. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufiknya di atas kebaikan dan kemuliaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk kesempatan hari ini, untuk kebersamaan kita dan juga ilmunya yang sudah disampaikan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab juga di 0811755606. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita di kesempatan lain atau di esok hari kita akan bersama kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antum di program yang sama dan juga di nomor telepon yang sama. Ustaz, jazakumullah khairan untuk ilmu dan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Afwan untuk semua salah kata yang kita bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون